Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhul arifin amma ba'. Selamat datang kepada jamaah semuanya dan melanjutkan kajian kita, kajian fikih Muqaddimah Hadramiyah. Sekarang alhamdulillah pertemuan yang ke-14. 14 itu masuk ke bulan ketiga, hampir masuk bulan ke-4. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa panjang kata mukadimah, langsung kita masuk ke pengajian mingguan kita, pengajian fikih, yang mana pembahasan sekarang itu rukun wudhu. Yang mana rukun wudhu ini ada 6, ada tertib, ada niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, membasuh kaki, dan tertib. Yang mana rukun pertama dan rukun kedua kemarin telah kita bahas di pertemuan ke-13, yaitu masalah niat dan masalah membasuh wajah, dan mana saja niat yang kita boleh kita pakai untuk niat wudhu tersebut, dan wajah bagian mana sih yang termasuk wajah itu gitu. Berarti kalau masalah kita membahas wajah, berarti kalau tidak dikatakan wajah bagian tersebut, maka itu bagi perempuan itulah aurat. Jadi kalau misalnya kita katakan kemarin itu batasan wajah dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri, yang kita bahas kemarin, berarti itu tidak masuk kepada aurat perempuan gitu. Jadi kalau tidak termasuk bagian wajah, berarti itu aurat bagi perempuan. Dan juga kalau niat kemarin kita bahas dalam wudhu tersebut kita sampaikan ada 7 niat. Ada cara niat ketika berwudhu itu, ada kita bahas 7 cara niat kemarin. Jadi biasanya kan kalau kita ya belajar di MDA atau di sekolah kan kita niat ada nawaitul wudu'a li raf'il hadas gitu. Kan panjang sampai ke ujung gitu. Jadi ada niat itu pendek sedikit gitu, tapi sah niatnya. Salah satunya kita sebutkan dari yang 7 kemarin adalah seperti nawaitu raf'ul hadas. Nah, di situ. Jadi nawaitu raf'ul hadas itu telah mencukupi dan kita pakai ketika berwudu, maka wudu kita sah. Jadi tidak mesti kita berniat ketika wudu itu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar gitu. Tidak mesti. Seperti yang kita sampaikan kemarin. Jadi kita pakai ketika masuk wajah nawaitu raf'ul hadas, sampai air di wajah langsung jatuh niat. Jadi niat itu bukan jadi niat itu jatuhnya mulai niat itu sampai pas air sampai di wajah, baru di situ kita mulai niat.
Karena beberapa niat kita sampaikan kemarin. Karena niat itu mulai adalah di awal ibadah. Di awalun ibadah. Sebagaimana kita sampaikan adalah yang yang termasuk ada kaitan dengan niat itu ada 7 poin kemarin. Itulah hakikatun hukmun. Mahalun zaman syartun gitu, ada syartunnya gitu. Dan maksudun hasan. Jadi kalau misalnya niat, kapan kayak niat itu adalah kalau di wudhu tuh adalah di wajah. Pas sampai air di wajah, baru situ jatuh wudhu. Jadi kalau sebelum air sampai ke wajah kita udah berniat, maka niat wudhu itu tidak sah. Jadi niat wudhu itu sah lah sampai air di wajah langsung situ jatuh niat. Jadi berbarengan perbuatan sama niat. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholat kapan niat kita mulai adalah takbiratul ihram. Kan ketika ini kita berbicara dalam lingkup mazhab Imam Syafi'i ya. Berbicara dalam lingkup mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam sholat, kapan niat kita itu mulai adalah dari mulai Allahu Akbar. Mulai dari lafaz A, Allahu Akbar sampai robar, situ habis niat. Jadi niat itu mulainya adalah ketika takbiratul ihram. Bisa kita katakan kalau seseorang itu niatnya takbiratul ihramnya cepat, bisa kita pertanyakan di mana dia itu meletakkan niat. Padahal niat adalah, jadi ketika kita salat itu adalah agak dilambatkan takbiratul ihramnya, biar di situ kita bisa berniat dengan fokus, kan? Allah, di situ di hati kita, saya sengaja salat gitu itu. Jadi situlah jatuh niat. Jadi bukan jangan gitu, Allah Akbar. Jadi kalau kita takbir secepat itu, di mana letak niat kita gitu. Padahal niat itu dalam sholat adalah ketika antara lafaz A yaitu Allah sampai Ro. Allahu Akbar itu sampai Ro. Jadi dalam selang-seling itulah kita berniat. Jadi kalau sebelumnya kita berniat ya tidak sah. Begitu juga dalam wudhu. Jadi kalau niat dalam wudhu adalah kan niat itu adalah awalul ibadah tempatnya. Kalau awal ibadah di wudhu adalah ketika air sampai di wajah. Karena masuk ke dua telapak tangan, memasukkan air ke mulut dan masukkan ke hidung itu hukumnya sunat. Sunat. Jadi niat wudhu itu mulainya ketika di wajah. Jadi kita katakan kemarin kan yang niat itu adalah, yang definisi niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kita mengenyengaja sesuatu itu berbareng dengan perbuatan kita. Jadi sampai air di wajah langsung kita jatuh niat. Situ niat wudhu kita. Itu masalah kaifiyah, cara berniat. Oke, sekarang kita masuk ke rukun ketiga, yaitu masalah membasuh kedua tangan. Mungkin ya bagi yang ada PDF mungkin bisa dibuka. Kemarin di grup ada dikirimkan PDF-nya. Kita baca dulu matanya. Baca kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bimasyayikhihi wa talamidhihi fi darani amin. Al-thalithu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. Ar-rabi' masu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi fi haddihi. Al-khamisu ghaslul rijlaini mal ka'baini wa syukukihima. As-sadisu at-tartib fal ghatasha sahha wa illam yamkuth. Wa tajibul
muwalatu fi wudu'i daimil hadas wa istishabun niyah hukman fala yatrukuha qabla tamamil wudu'. Oke. Sekarang masuk ke pembahasan rukun ketiga. Itu rukun ketiga. Jadi rukun ketiga dari rukun rukun wudu itu adalah ghuslul yadaini mal mirfaqaini wa ghuslu ma alaihima. Jadi rukun wudu yang ketiga, membasuh kedua tangan, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Jadi kalau terjemahannya, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Gitu. Di sini dijelaskan tangan kita membasuh tangan kan? Kita membasuh tangan. Jadi sampai mana batasan yang kita basuh tersebut? Jadi rukun ketiga kan membasuh kedua tangan. Jadi batasan yang dibasuh itu sampai mana? Yaitu sampai siku. Itu sampai siku kita. Jadi pertanyaan di sini adalah apakah siku itu wajib dibasuh atau tidak? Jadi apakah siku itu wajib dibasuh atau tidak? Jawabannya adalah wajib dibasuh. Jadi siku itu wajib dibasuh. Yang mana dalam ayat disebutkan kan ayat tentang wudu lah. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan. Situ kan faghsilu wujuhakum. Kan pertama adalah membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum. Yang kedua wa aydiyakum. Gitu kan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Gitu. Jadi yang dikatakan mirfaqa ini kan mirfaqa itu artinya dua siku. Yang definisi mirfaqa ini adalah mirfaqon gitu kan. Mirfaqa berarti dua siku. Yang dimaksud siku itu adalah huma al-azmani barizani bainas sa'id wal adudi. Itu definisi siku. Jadi kita tahu semua adalah apa yang katakan siku adalah huma al-azmani al-barizani bainas sa'idi wal adudi. Jadi yang siku itu adalah dua tulang, kan kita tahu kan? Ini siku berarti yang si menonjol. Azmani dua tulang, al-barizani yang kelihatan, biasanya ya tulang bagi orang kurus itu kelihatan banget tulangnya. Bainas sa'id wal ududi. Bainas sa'id wal ududi yaitu di antara lengan bawah, yaitu tangan kita, berarti ini lengan bawah, wal ududi dan lengan atas. Dan lengan atas. Berarti di antara lengan bawah dengan atas itu namanya tempat pergelangan, itu namanya siku. Gitu. Jadi kita katakan tadi, apakah siku itu wajib dibasuh? Sekarang masalah siku. Apakah siku tersebut juga wajib dibasuh? Jawabannya adalah wajib. Juga wajib dibasuh. Karena itu di dalam matan kitab disebutkan pakai kata-kata ma'a. Ma'al mirfaqaini. Kan ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ma'a. Ada itu huruf ma'a. Huruf jar ma'a. Berarti itu besertaan.
Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan bukan kata-kata ma'ah. Itu kan faghsilu wujuhakum. Gitu kan? Yang keduanya wa aydiyakum ilal marafiq. Kan kalau di dalam Al-Quran katakan pakai ilah, bukan pakai ma'ah. Faghsilu wa aydiyakum ilal marafiq. Ila, jadi ilah yang ada di situ adalah yang dalam Al-Quran adalah wa aydiyakum ilal marafiq. Ilah tersebut itu bermakna ma'a. Karena itu pengarang kitab ini langsung membuatkan adalah ma'al mirfaqaini. Itu bukan pakai ilah. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan adalah wa aydiyakum ilah, bukan pakai ma'a. Wa aydiyakum ilal mirfaqaini itu. Jadi isyarat musannif atau pengarang kitab ini adalah, jadi makna ilah yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut adalah bermakna ma'a, besertaan. Kalau kata-kata besertaan, berarti siku tersebut juga wajib dibasuh. Gitu. Karena juga ada sebagian ulama mengatakan bahwa makna ilah yang ada dalam Al-Quran itu bermakna ghoyah. Kalau kita pakai makna ilah itu dengan makna ghoyah, ya ada masalahnya ntar di ilmu nahunya itu. Ada kalau kita pakai makna ilah itu ghoyah, berarti bagi orang yang mengatakan itu berarti siku itu tidak wajib dibasuh. Kalau ilah itu kita pakai makna ilah, pakai makna ghoyah, berarti siku tidak wajib dibasuh. Kalau kita pakai makna ilah itu dengan makna ma'a, berarti siku wajib dibasuh. Gitu. Itu kan. Jadi kalau kita, kalau mazhab mengatakan adalah ilah yang ada di Al-Quran itu maknanya ma'a. Karena itu wajib bagi kita membasuh kedua siku. Jadi wajib bagi kita membasuh kedua siku. Sama juga seperti dalam ayat, karena ada namanya pembahasan tersebut, ada nama istilahnya itu nanti ada pembahasannya adalah ghoyah dan mughoyah. Ada namanya ghoyah dan mughoyah. Mungkin yang baru dengar mungkin agak aneh gitu kan, tapi nggak apa-apa, kita sampaikan saja. Ada nama itu ghoyah dan mughoyah. Nah, di sini ada nanti soal gitu kan. Hal ghoyah tadkhulu fil mughoyah aula gitu. Coba perhatikan gitu kan. Dalam ayat disebutkan summa atimus syama ilal lail gitu. Summa atimus syama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Sampai malam hari. Jadi summa atimus syam ilal lail. Ilah yang ada di ilal lail itu adalah makna ilah itu makna ghoyah, bukan makna ma'ah. Kalau kita buat makna ilah yang ada di ayat ini adalah summa atimus syama ilal lail. Kalau kita maknai ilah di situ dengan makna ma'ah, maka kita juga wajib puasa malam. Jadi puasa kan kita mulai puasa kan dari subuh terbit fajar gitu kan sampai maghrib. Itu dalam ayat disebutkan summa atim, sempurnakanlah puasamu ilal lail. Jadi ilah di situ bermakna ghoyah. Jadi kalau bermakna ghoyah, jadi malam tidak masuk. Jadi kita malam tidak puasa. Jadi puasa sampai maghrib. Ilah ghoyah itu artinya habis. Ilal lail sampai malam. Batas malam adalah maghrib. Gitu kan? Jadi ilah itu kalau kita pakai makna ghoyah, berarti ilah Goyah itu artinya habis, finish gitu, batas. Berarti batas puasa kita sampai malam. Dan pun malam itu mulainya dari maghrib. Jadi sampai maghrib, habis siang, kemudian masuk malam. Gitu.
itu dengan makna goyah. Itu kan. Misalnya kalau misalnya ada ustadz gitu kan memerintahkan ke kita. Kalian libur sampai bulan Januari gitu kan. Jadi kalian libur sampai gitu. Jadi sampai itu ilah, ada ilah gitu ya. Kalau bahasa Arabnya ada ilah sampai ilah gitu. Syahr Januari gitu. Ilah sampai ilah Januari gitu kan. Jadi bisa kita pertanyakan makna ilah yang dikatakan oleh Ustadz ini bermakna ma'ah atau bermakna goyah gitu. Kalau bermakna ma'ah berarti Januari tetap kita libur. Atau contoh yang mudah aja gitu. Misalnya kita libur dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pertanyaan sekarang, apakah tanggal 10 itu kita tetap libur? Ya. Ustaz guru kita mengatakan, murid-murid kita libur dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi pertanyaan sekarang, apakah di tanggal 10 itu kita tetap libur juga? Oke, kalau kita pakai makna ilah di situ, ilah sampainya, sampai itu dengan kata-kata ma'a, berarti tanggal 10 kita juga libur. Kalau kita pakai dengan makna goyah, berarti tanggal 10 kita mulai sekolah, jadi libur kita tanggal 1 sampai tanggal 9. Gitu. Itu mempergunakan kata-kata makna goyah dan dengan makna ma'a. Itu hanya sekilas tentang makna ma'ah sama goyah. Berarti kalau ma'ah masuk, kalau goyah berarti habis, finish di situ. Kita libur tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau kita makna dengan goyah berarti tanggal 10 kita mulai sekolah, berarti libur sampai tanggal 9. Kalau kita pakai dengan makna ma'ah berarti tanggal 10 tetap kita libur gitu. Begitu juga dengan ini sekarang ghuslul yadaini gitu. Wa aydiyakum ilal marafiq gitu. Jadi ilah situ Muhammad Mazhab mengatakan ilah yang ada di ayat tersebut bermakna ma'ah. Kalau bermakna ma'ah berarti siku wajib dibasuh. Karena ada juga sebagian ulama yang mengatakan ilah yang ada dalam Al-Quran itu bermakna goyah. Berarti kalau bermakna goyah, siku tidak wajib dibasuh. Itu sih intinya. Itu gunanya untuk mempelajari ilmu nahu, ilmu bahasa. Karena dari situlah kita bisa memaknai huruf ini bermakna apa gitu. Karena huruf ijar itu faedahnya banyak. Itu sekilas memaknai ayat. Jadi kita tadi mengatakan adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi rukun ketiga adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqai sampai ke ma'a beserta kedua siku. Berarti dua siku tersebut juga wajib dibasuh. Selanjutnya lah wama alaihima. Dan setiap apa yang ada di atas tangan. Dan setiap apa yang ada di atas tangan. Jadi kalau kan tadi kita katakan membasuh tangan itu adalah wajib. Jadi dan sesuatu pun yang ada di atas tangan, misalnya kalau tangan kita bulunya tebal gitu kan. Tebal, itu juga wajib disampaikan air ke tangan. Apapun itu yang ada di atas tangan kita juga wajib dibasuh. Jadi yajibu ghusluhu jami'an gitu. Zahiran wa batinan. In kasfa, walaupun itu tebal. Kalau misalkan bulu tangan kita tebal gitu kan, bulu tangan kita tebal, jadi kita
yajibu ghusluhu jami'an. Wajib kita basuh semuanya zahiran wa batinan, baik secara zahirnya sampai ke batinnya. Harus kita sampaikan air ke kulit kita gitu. Walaupun bulu tangan kita tebal. Itu masalah apa namanya? Memasuki dua tangan. Selanjutnya masalah rukun yang keempat. Kalau Al-Qur'an katakan wamsahu biru'usikum gitu kan. Wamsahu biru'usikum. Jadi yang keempat adalah rukun yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Oke. Jadi masalah yang tangan kita sakit atau apa gitu kan, itu ada cara lain nantinya. Jadi nanti ada ya misal ada lecet gitu kan, ada kecelakaan, itu nantinya itu pembahasan di tayamum. Itu pembahasan di tayamum. Kalau misalkan tangan kita itu tidak bisa kena air, kata dokter gitu kan, kalau misal kena air malahan penyakitnya bertambah parah gitu. Nanti ada caranya dengan cara tayamum gitu. Itu pembahasannya juga lebar juga, banyak juga masalahnya gitu kan. Yang intinya nanti kalau misal tangan kita luka di anggota yang wajib wudhu, misal tangan kan wajib wudhu dah, anggota wajib adalah misalkan wajah, tangan gitu, kepala dan kaki. Misalkan kalau ada di antara anggota wudhu itu yang luka atau lecet yang tidak bisa kena air, jadi gantinya nanti adalah pakai tayamum. Itu tayamum nanti masalahnya, masalah tayamum. Jadi kita gantikan masalah yang luka itu dengan tayamum. Itu nanti itu masalahan di bab tayamum. Bagaimana caranya orang yang sakit itu cara berwuduknya gitu. Itu tayamum gantinya. Itu insya Allah mungkin kita akan bahas di masalah bab tayamum nantinya. Yang penting sekarang itu ya masalah basuh tangan. Gitu caranya. Berarti basuh tangan sampai ke siku. Itu semuanya wajib kena air. Jadi ada mungkin orang menanya gini, Ustadz gimana kalau tangannya itu misalnya potong gitu, tangannya potong, di apa namanya itu, kalau nggak dipotong maka penyakitnya kan menular kan gitu kan kata dokter. Maka sebagusnya bagus dipotong tangannya. Di sini ada 3 surah, 3 penjelasan. Jadi kalau tangannya itu dipotong masih kan tadi kita katakan yang wajib dibasuh itu tangan adalah dari ujung jari sampai ke siku. Jadi siku itu juga wajib dibasuh. Jadi dari sini sampai sini wajib dibasuh ke siku. Gitu. Misalnya sekarang kalau ada orang tuh tangannya dipotong misalkan sekarang ada 3 penjelasan di sini. Kalau dipotong itu masih di bagian wajib dibasuh di sini. Misalnya di tengah-tengah nih kan. Di sini bisa dipotong atau sini kan ini masih fardu wudu, sampai sini kan masih fardu wudu gitu ya. Yang bagian yang fardu ini dipotong, misal dipotong sini gitu, kecelakaan gitu kan. Kalau di kecelakaan dipotong di sini, maka yang tinggal di sini kan istilah kan tangannya potong gitu. Jadi yang tinggal juga wajib dibasuh karena ini masih anggota fardu wudu juga gitu. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya yang potong tangan itu adalah di siku langsung di sini. Misalkan ada orang tuh sakit kan, kalau tangannya dari potong maka penyakit akan menular ke seluruh tubuhnya.
maka dipotonglah di sikunya gitu. Kalau di sikunya ini dipotong, berarti siku yang tinggal yang ujungnya juga wajib dibasuh. Yang tinggal yang pontong yang sebagian tinggal itu juga wajib dibasuh. Kalau sekarang yang ketiga, kalau misal tuh yang dipotong adalah masalah di sini gitu kan, di atas atau bagian otot gitu dipotong di sini, atau bahu di atas nih dipotong. Kalau misalnya bahunya dipotong gitu, maka gimana cara wudhunya? Maka di situ hukumnya adalah tidak wajib lagi dibasuh, tapi hukumnya sunat. Karena yang bahu ini kan bukan anggota fardu wudhu gitu. Jadi hukumnya kalau membasuh adalah sunat. Hukumnya sunat. Jadi kalau misalnya di sini dipotong, maka ini tetap wajib dibasuh. Kalau yang kedua, kalau di lengannya di tempat perlekukan lengannya itu kalau dipotong, yang tinggal yang tempat menyatukan apa namanya itu ya, siku tersebut juga wajib dibasuh yang tinggal di situ. Kalau yang selanjutnya, kalau misalnya di sikunya dipotong gitu, sini kan, sininya dipotong gitu, kayak ada penyakit gitu, dipotong di sini. Apakah juga wajib dibasuh yang tinggalnya itu? Tidak, tapi hukumnya sunat. Hukumnya sunat gitu. Itu bagi orang mungkin ada kecelakaan gitu kan, akhirnya tangan dipotong gitu. Jadi bagaimana dia cara berwudu? Apakah tangan tersebut wajib dipotong atau apakah tangan tersebut wajib dibasuh atau tidak? Berarti kalau yang lebih mudah adalah kalau masih di anggota wudu yang dipotong tetap wajib dibasuh. Tuh. Kalau misalnya tidak di anggota wudu, misalkan bahu kan itu tidak anggota wudu, bukan anggota fardu wudu, maka bahu tidak wajib dibasuh. Tapi kalau kita basuh juga adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Itu tentang kalau ada tangan kita kepotong atau ya ada kecelakaan gitu kan. Itu masalah basuh tangan. Tapi nanti kalau masalah kan juga ada pertanyaan nanti kan, pasti ada yang terbayang gitu di pikirannya kan. Kalau misalnya itu masalah air tidak sampai ke anggota wudhu, misalnya kayak tinta, kayak gata, kayak apa-apa gitu, kan itu nggak sampai air Ustaz gitu. Itu penjelasannya itu nanti masalah di syarat wudhu. Jadi syurutul wudhu, syarat sah wudhu kita itu nanti ada di situ ada 10 poin gitu. Ada 10 poin. Jadi di antaranya adalah antara 10 poin itu adalah menyampaikan air ke kulit gitu. Menyampaikan air ke kulit. Berarti kalau tidak sampai kulit berarti wudhu kita tidak sah. Contohnya banyak. Misalnya kayak cat gitu kan. Kalau ada cat di tangan kita, kemudian kita ambil wudhu, itu tidak sampai air ke kulit kita, maka ya wudhu kita tidak sah. Atau misalkan cat itu ada di badan kita, yang tidak di anggota wudhu kita, misalkan cat itu ada di badan, di leher atau di paru gitu kan, itu bukan di anggota wudhu. Nah, misalkan orang itu sekarang junub, janabah, atau bagi perempuan haid, kan dia mandi wajib. Jadi bagi orang itu adalah ya wajib dia menghilangkan cat tersebut di badannya, menghilangkan cat tersebut. Kalau tidak berarti mandi janabah atau mandi haidnya tidak sah. Itu nanti pembahasan di masalah syarat-syarat wudhu. Di syarat wudhu itu ada nanti dibahas 10 syarat sah wudhu. Ada 10 macam. Oke, sekarang rukun yang keempat. Rukun keempat adalah mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi fi haddihi. Ini rukun keempat adalah menyapu rambut. Rukun keempat adalah mengusap sedikit dari kulit kepala. Mengusap sedikit dari kulit kepala atau rambut yang ada di batasan kepala. Jadi mengusap sedikit dari kulit kepala atau rambut yang ada di batasan kepala. Tuh. Jadi ada pertanyaan di sini.
berapa kadar kepala yang boleh disapu tersebut gitu kan. Ada kadarnya. Berapa kadar kepala yang boleh disapu. Kalau 5 salah kepala itu bukan kata-kata bukan dibasuh. Ada lafaz itu dalam bahasa Arab adalah namanya ghaslu. Kalau ghaslun itu membasuh. Kalau mashun itu menyapu. Itu beda. Ada kata mashun gitu. Min, sin, ha, mashun. Itu menyapu artinya. Kalau ghaslun, ghain, sin, lam, ghaslun itu artinya membasuh. Itu. Artinya mandi, yang basuh lah. Ghaslun dengan patah ghain, ghaslun itu artinya basuh. Kalau dengan mendomahkan ain, ghuslun itu arti mandi. Itulah identiknya bahasa Arab itu. Satu huruf berubah aja harokatnya, berubah maknanya. Jauh kan dari membasuh ke mandi. Jadi kalau ngusap rambut kan kenal Al-Qur'an kan disampaikan gitu. Wamsahu biruusikum. Usaplah rambut kamu gitu kan. Wamsahu biruusikum. Jadi minimal kita menyapu menyapu kepala tersebut adalah mashu syai'in minar ra'si. Jadi kata-kata syai'in mashu artinya mashu itu artinya adalah menyapu. Yang dimaksud dengan syai'in di sini adalah yang dimaksud dengan syai'in minar ra'si yang sedikit dari kepala itu berapa helai gitu. Syai'in ini berapa gitu. Jadi kadar maksudnya adalah berapa helai yang wajibnya kita mengusap rambut. Jadi syai'in maknanya adalah walau ba'da sya'rihi. Walau ba'da sya'rihi. Walaupun sebagian satu helai rambut. Jadi kan ini kita bicara dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu jadi tidak perlu kita basuh semua rambut kita. Itu kan yang fardu itu yang wajib yang rukun dalam membasuh rambut adalah mengusap rambut adalah satu helai rambut walau ba'da sya'rihi, walaupun satu helai rambut itu setengahnya saja, tidak semuanya, maka wudhu kita sah. Jadi tidak ada orang mengatakan 3 helai paling kurang minimalnya menyapu rambut itu kan 3 helai gitu kan. Tapi sebenarnya adalah yang minimalnya adalah 1 helai. 1 helai pun itu walaupun sebagiannya, setengahnya gitu kita basuh, tidak sampai ke uretnya, maksudnya tidak sampai ke kulit kepala, ke pangkanya, maka wudhu kita tidak usah. Jadi usapan rambut kita sah. Nah gitu. Walau ba'da syar'i. Jadi makna di dalam Al-Qur'an tersebut kan, dalam Al-Qur'an kan apa ayatnya tadi? Wamsahu biruusikum. Usaplah rambut kamu. Biruusikum wamsahu gitu kan. Wamsahu itu artinya sapulah. Biruusikum kepala kamu kan. Bi yang ada bi itu adalah maknanya tab'id. Jadi faedah bi yang ada di situ adalah tab'id. Tab'id itu adalah maknanya sebagian. Gitulah. Jadi kan dalam Al-Qur'an fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marad wamsahu biruusikum gitu kan. Wamsahu biruusikum bi yang ada di dalam ayat itu adalah bi itu maknanya tab'id. Tab'id itu artinya adalah sebagian. Jadi 1 helai rambut tidak semua kita basuh, sebagian, setengahnya lah gitu. Setengahnya. Bentar. Jadi setengahnya ya. Jadi nggak perlu 1 rambut tuh kita basuh semua, bukan. Yang penting yang fardu itu, yang wajib itu adalah setengahnya. Oke, berarti itulah masuk rukun. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, maka wudunya sah. Kemudian pertanyaan kedua, yang diusap itu apa? Apa yang diusap itu? Kan apa yang diusap itu? Yang diusap itu ada 2. Yang diusap itu ada 2. Yang pertama bisa jadi orang itu ada rambut. Ya seperti kita ada rambut gitu kan. Nah, itu yang pertama. Bisa jadi yang pertama itu orang itu adalah botak licin. Botak licin kan nggak ada rambut.
Jadi gimana sih cara dia itu menyapu rambut? Padahal rambutnya tidak ada. Ya juga. Jadi bagi orang yang botak, bagi yang tidak ada rambut, yang botak licin, itu maka dia tetap mengusap juga. Ambil air, diginin. Tetap juga gini. Gitu. Jadi dia juga tetap mengusap kepalanya. Jadi bagi orang yang botak juga tetap mengusap kepalanya. Walaupun tidak ada rambut. Atau yang kedua, orang itu ada rambut. Ada rambut. Tapi di sini ada syaratnya. Ada syaratnya, itulah fi haddi ra'si. Syaratnya adalah fi haddi ra'si. Rambut yang kita usap itu adalah rambut yang masih ada dalam batasan kepala. Jadi batasan kita mengusap rambut itu adalah rambut yang masih ada di batasan kepala kita. Rambut yang masih ada di batasan kepala kita. Jadi boleh kita mengusap rambut selama rambut itu ada di batasan kepala. Kalau misalkan rambut itu sudah di luar batasan kepala, maka tidak sah. Kalau dia basuh bagian itu, maka wudhunya tidak sah. Oke. Oh, jadi gini maksudnya. Jadi surahnya, penjelasannya fi haddi ra'si. Jadi rambut yang diusap itu adalah rambut yang ada di atas kepala. Nah, maksudnya gini. Ya betul ya, rambut semuanya atas kepala, betul. Tapi sekarang yang dimaksud rambut yang ada di sekitar kepala. Jadi mafhumnya, pahamnya adalah fama yakhruju min haddir ra'si. Kalau rambut itu fama yakhruju min haddir ra'si, kalau rambut itu sudah keluar dari batasan kepala, rambut itu keluar dari batasan kepala, idza mudda min jihati nuzulihi. Apabila ditarik dari tempat turunnya, kemudian ternyata keluar, walau bil quwwah fala yasihu, maka itu tidak boleh disapu. Oke. Jadi sekarang misalkan lebih mudah contohnya bagi perempuan gini. Kita ambil contohnya bagi perempuan. Misalkan perempuan rambutnya panjang itu. Sekarang dia berwudu. Kan tetapi dia pas membasuh kepala hanya dibasuh ujung rambut saja. Misalkan rambut perempuan sekarang sampai 1 meter lah, sampai ke ekornya. Kemudian ketika wudhu kan, dia hanya membasuh ujungnya saja. Ujung rambut saja. Apakah rambut telah menjulai sampai ke ekornya, ke pantatnya? Itu sudah keluar batasan kepala. Yang dimaksud dengan batasan kepala itu adalah ini. Jadi kalau jadi nanti yang dimaksud dengan haddi ra'si itu adalah haddi ra'si, yang batasan kepala itu mana? Gitu kan. Jadi yang batasan kepala ini, jadi tempat biasa tembok rambut yang kemarin kita katakan yang selain wajah kemarin kan. Kemarin kan di wajah kita jelaskan batasan wajah mana saja gitu. Jadi batasan wajah kan tempat biasa tumbuh rambut sampai dagu bawah. Kalau yang kanan kiri sampai sini, tulang sini sampai sini, itu batasan wajah. Jadi kalau lewat batasan wajah ini, maka kalau ini kan tidak wajah. Kalau dagu bawah sini itu tidak batasan wajah, ini tidak wajah. Maka karena itu perempuan ini aurat. Jadi ketika salat dia wajib menutup. Kalau dibuka berarti auratnya kelihatan, berarti salatnya tidak sah. Karena itu kalau perempuan salat mau naik sampai ke sini. Karena ini aurat. Karena batas wajah itu adalah dari sini sampai sini. Sini sampai sini. Inilah. Maka itu tidak aurat bagi perempuan. Bagi seluruhnya itu yang sini sampai sini itu semua aurat. Maka itu aurat. Jadi, apakah jabah, apakah kening ini, yang ini kening, apakah itu dikatakan kepala ini? Tidak. Ini wajah. Ini wajah. Gitu. Ini namanya wajah, bukan kepala. Jadi kepala itu batasnya adalah dari sini. Dari tempat biasa tempat tumbuh rambut sampai ke belakang. Itu namanya kepala.
Jadi misalnya sekarang, yang dimaksud dengan haddi ra'si, batasan rambut yang boleh kita usap ketika berwudu adalah, itu adalah syaratnya fi haddi ra'si, yaitu batasan kepala. Jadi haddi ra'si surahnya iza mudda min jihati nuzulhi, kalau kita lorohkan, kita pakai rambut itu kan. Jadi kan kepala kita ini ada empat sisi kan, ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri gitu. Jadi kalau rambut kita giniin gitu kan semuanya, walaupun tuh rambut orang gitu kan diginiin. Kalau misalnya ini kan, ya misalnya sampai rambutnya sekarang ke mata atau rambutnya sampai ke hidung, dan sekarang dia hanya membasuh bagian rambut ujungnya itu ya sampai ke hidung, maka itu tidak sah, sapuannya. Berarti yang sah itu adalah yang masih ada di kepalanya, dan begitu ke belakang. Kalau diarahkan ke depan, ke belakang, kan kepala kita gini kan. Jadi min jihati nuzulhi, maksudnya yang turun rambut itu ada yang ke depan, ada ke belakang. Kita kan ada pusat-pusat gitu, ada pusat-pusat kan. Ada sisi ke depan, ada sisi ke samping itu. Jadi kan tuh tempat turunnya rambut, tempat turun rambut. Ketika kita sisir, kita tes, kemudian rambut itu turun sampai ke mata kan. Kalau sampai ke mata, kita sapu yang ujung ini saja, maka tidak sah sapuan kita. Nah, gitu juga perempuan tadi, kalau rambutnya panjang sampai ke leher, kemudian dia basuh bagian leher ini saja, ujung ini saja, maka tidak sah. Maka itu tidak sah. Jadi batas kepala ini kan, sini sampai ke belakang gitu, sini saya. Jadi kalau bagi laki-laki dia berwudu, misalkan berwudu kan, ambil air, basuh sini, sah. Ini masih kepala kan, gitu. Ini kan takutnya bagi orang yang rambutnya panjang gitu, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya laki-laki rambutnya panjang sampai ke leher gitu kan, nah, kemudian dibasuhnya bagian leher saja gitu, diusap-usap gitu, diusap-usap kan, maka tidak sah wudunya. Tapi yang sah itu adalah dia sapu sampai ke pangkai gitu. Jadi yang rambut yang ada di batasan kepala. Jadi untuk membuktikannya adalah, kalau misalkan orang itu sekarang rambutnya kribo atau keriting gitu kan. Misalnya kalau rambutnya itu keriting, kalau keriting kan menumpuk atas gitu kan, menumpuk, mengelombak atas gitu, mengelombak, itu berkumpul atas semua gitu. Kita tes, kalau kita luruhin ke bawah, bagian depan kita ada yang ke depan, ke depan, yang depan ini sampai nggak ke kening atau ke wajah gitu. Kalau sampai ke wajah berarti yang kalau dia basuh ujungnya saja, maka tidak sah. Karena itu kalau berwudu bagi laki-laki lebih bagusnya ya basuh saya semuanya gitu lah. Gitu. Biar kita aman dari ya takutnya tidak sah gitu kan. Takutnya maksudnya, tapi insya Allah lah kalau masalah ngusap rambut, kemarin kita kan sudah masuk semua gitu. Sampai itu telah sah gitu. Ya takut nanti penjelasan ini adalah bagi yang rambutnya panjang, kemudian dia apalagi dia pakai topi gitu kan, malas dia buka topinya, dia basuh aja ujungnya gitu. Yang mana ujung ini udah sampai ke sini misalnya, dia basuh sini. Apalagi perempuan yang malas dia buka hijabnya gitu kan, hijabnya, kemudian dia ambil yang belakang gitu kan, belakang basuh mereka. Tak sah, karena itu telah keluar batasan kepala. Gitu. Itu tentang batasan membasuh rambut tersebut. Karena itu kalau kita berwudu itu ya kalau bisa dibasuh semua sih, gitu kan, basuh itu. Itu tentang mengusap rambut.
Jadi udah bisa dipahami ya tentang yang maksud fi hadirasi itu adalah kalau kita julurkan ke bawah entahlah melampaui batas, kemudian kita basuh ujungnya saja, maka itu tidak sah sapuan kita. Tapi enak sih bagi orang yang rambutnya pendek gitu kan, enak gitu sih. Jadi tadi kalau kadarnya adalah kalau kadar sabun itu adalah syai'in. Kalau syai'in itu maksudnya adalah satu helai rambut walaupun sebagiannya kita basuh, setengahnya. Dan pun yang setengah ini masih di batasan kepala gitu. Masih di batasan kepala. Bukan kayak tadi. Yang tadi kan kita basuh ujungnya sampai rambut kita di leher. Basuh kita basuh satu helai gitu, itu kan masih sebagian, iya masih sebagian, tapi itu telah keluar dari batasan kepala, udah sini gitu. Nanti kalau kurang ada paham di akhir nanti silahkan ditanya. Kalau kurang agak-agak ragu gitu kan. Sekarang ke rukun ke 5. Rukun ke 5. Rukun kelima adalah ghuslur rajulaini mal ka'baini wa syukukihima. Rukun kelima adalah fardu wudu yang kelima, membasuh dua kaki beserta dua mata kaki gitu. Membasuh dua kaki beserta dua mata kaki dan wa syukukihima, dan celah-celah kaki yang pecah-pecah. Maksudnya kalau ada kaki kita yang, maksudnya kalau bagi orang yang pekerja gitu kan, pekerja yang di sawah atau di ladang, besok kaki itu kan pecah-pecah gitu, pecah-pecah kan ya dek kerajo, maka bagi orang itu juga wajib dia basuh sampai ke yang ke buka-buka, yang pecah-pecahan itu juga wajib dibasuh. Jadi kalau di kata-kata di sini adalah, jadi kan Ka'bah ini. Jadi kata-kata Ka'bah ini itu artinya mata kaki. Yang dimaksud dengan mata kaki itu adalah tempat yang itu ya menonjol, kaki kita kan ada mata kaki gitu. Jadi sampai mata kaki. Jadi mata kaki itu juga wajib dibasuh sampai mata kaki. Jadi nama sini ada namanya Ka'ab, ada namanya akib. Kalau akib itu namanya adalah tumit. Kalau akib dalam bahasa Arab itu akib, ain, kaf, ba, akib, itu namanya adalah mata kaki. Kalau akib itu adalah tumit. Kalau yang Ka'ab, ka, kaf, ain gitu kan, ba, itu Ka'ab artinya adalah mata kaki. Itu adalah mata kaki. Itu bedanya. Ada akib ada Ka'ab. Perbedaan bahasa. Oh ya, jadi di yang perlu kita hati-hati sih dalam membasuh tangan dan membasuh kaki, yang lebih hati-hati kalau bagi orang-orang petani gitu kan, atau orang yang kerja tukang atau kerja yang di bengkel gitu. Jadi di mereka apalagi kukunya panjang itu mata tal azfar itu juga wajib dibasuh, juga wajib sampaikan air. Jadi misal kuku kita panjang ada hitam-hitam dalamnya atau tanah atau apa gitu, meeting hitam yang bisa menghalangi masuk air, maka itu juga wajib dibersihkan ketika berwudu gitu. Jadi kuku kita hitam-hitam itu kan wajib itu bersihin dan sampai ke sampai air. Juga wajib sampaikan air ke dalam kuku kita. Jadi tidak di luar saja. Jadi kuku kita kalau panjang ya bersihin baru sampai dalam air. Itu masalah masuk kaki atau tangan. Kaki gitu juga. Kalau kayak tadi kan wasyukukihima atau celah atau pecah-pecah kaki kita juga wajib dibasuh, atau kuku kita bersihin biar sampai air masuk.
Itu masalah membasuh kedua kaki. Selanjutnya rukun yang keenam. Jadi kalau batasan kaki adalah dari mata kaki sampai ke mata sampai ke mata kaki. Dari ujung jari sampai ke mata kaki. Ya mungkin yang bertanya mungkin nanti habis ini aja biar bisa jawab satu-satu. Jadi yang sekarang rukun yang ke-6, tertib. Rukun yang ke-6 tertib. Oke, masalah tertib. Jadi rukun wudhu yang ke-6 adalah tertib. Jadi wajib supaya wudhu kita itu sah juga ada tertib. Kalau dalil tentang tertib ini adalah kemarin kita sampaikan ibda'u bima bada Allah. Mulailah apa yang mulai Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat disebutkan kan fa'silu wujuhakum wajah wa aydiyakum, tangan, wamsahu bi ru'usikum, kemudian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain gitu. Ilal ka'bain. Dan masuk kaki. Itu namanya tertib. Jadi tertib ini wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i tertib wajib. Karena ada juga dalam mazhab yang lain kayak kalau tidak salah dalam mazhab Imam Maliki mereka itu tidak mewajibkan tertib. Mereka tidak mewajibkan tertib. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dalam wudhu itu tertib adalah rukun. Lalu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tertib itu sunnah, tidak tertib, tidak rukun. Kalau dalam mazhab kita tertib itu rukun. Tertib. Jadi rukun ke-6 adalah tertib. Jadi falau ghatasa soha wa illam yamkus. Kalau orang itu menyilam, orang itu ya atasa itu ghatasa artinya orang menyilam gitu, menyilam air. Ya masuk seluruh badannya dalam air, maka sah wudhunya meskipun tidak ada berdiam atau mentak dalam air. Ini masalah orang yang menyilam. Kalau surahnya gini kan, misalkan bagi laki-laki nih yang mau mandi gitu kan, misalkan lompat ke kolam renang, pas dia menyelam di situ boleh dia berwudu langsung. Pas dia nyampe di air, apakah itu baik salto dia, apakah itu kepalanya dulu bawah, pas nyampe di air atau dia salto, sampai di air langsung dia nawa itu rafa'ul hadas, maka sah itu wudunya. Nah, jadi kalau dalam masalah tertib ini ada dua bagian. Tertib ini ada dua bagian. Pertama, tertib yang pertama adalah hakiki. Tertib yang kedua adalah takdiri. Kalau tertib secara hakiki adalah ya kayak kita berwudu biasa. Ya basuh wajah dulu, membasuh tangan, mengusap rambut, kaki gitu. Itu namanya tertib secara hakiki, secara nyata. Ada juga yang kedua, tertib itulah cara tertib takdiri. Ya, tertib takdiri. Jadi kan kalau tertib secara takdiri, dia secara zohir, secara nyata, jelas tidak kelihatan tertibnya. Tidak kelihatan tertibnya, tapi ditakdirkan saja tertib itu sudah ada. Tertib itu sudah ada. Seperti orang yang menyilam. Orang yang menyelam, sah wudhu dia ketika itu pas dia nyampe di air, misalnya dia salto misalkan, atau melompat mandi, dan menyilam,
Pas nyampe di kepala di air, langsung dia berniat nawaitu raful hadas atau nawaitu wudu ali raful hadas gitu. Sampai di air sah wudunya. Baik itu yang sampai dalam air itu kepalanya dulu, kakinya dulu, tangannya dulu, terserah gitu. Atau badannya dulu atau perutnya dulu. Sampai di air dia berniat nawaitu raful hadas, sah wudunya. Kalau kita lihat dari secara tertib, itu kan bukan tertib hakiki. Itu namanya tertib takdiri. Kalau tertib yang hakiki adalah kelihatan ya tangan, wajah dulu, tangan, kepala gitu dan kaki. Itu namanya tertib hakiki. Kalau tertib yang takdiri, kita takdirkan orang itu sudah tertib, sudah melakukan rukun tertib. Itu surahnya seperti orang yang melompat ke air atau orang menyelam. Gitu. Tapi di sini yang masalah orang itu tertib yang takdiri dalam Mu'tamad Imam Nawawi, tadi yang kita katakan di kita adalah wa illam yangkus. Jadi dia sampai di air tidak perlu dia itu lama gitu. Pas nyampe di air langsung dia keluar, maka sah wudunya. Tapi masalah di illam yamkus, di masalah yang apakah orang ini perlu diwajibkan menetap dulu sekian detik, apakah tidak, di sini ada khilaf, ada perbedaan. Kalau Mu'tamad Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak perlu orang ini menetap sampai di air lompat kan, langsung dia keluar. Yang mana dia tadi udah niat wudhu, lompat, pas nyampe di air langsung dia niat, namanya itu raful hadas. Kemudian keluar langsung sah, walaupun dia kan wudhu itu tidak disyaratkan ya apakah dia pakai baju atau enggak, atau pakai celana atau enggak disyaratkan, maka sah wudhunya. Itu kalau Imam Nawawi mengatakan orang itu tidak perlu dia itu menetap dalam air, tidak perlu lama lah, berapa detik atau berapa menit gitu, nggak perlu, walaupun tuh sekejap langsung dia keluar, sah wudhunya. Atau yang kedua adalah Imam Rafi'i mengatakan, kenapa Imam Rafi'i mengatakan orang itu wajib menetap sekian detik. Kata Imam Rafi'i adalah la budda ayam kutha zamanan bihaitu fi yasa'i at-tertib hal hakiki. Jadi orang itu mesti menetap dulu dalam air sekitar dengan sekira berapa menit yang kita butuhkan dalam tertib hakiki. Dalam tertib hakiki, kita berwudu misalkan. Apakah tembus sama kita wudu dalam membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, apakah tembus dalam 5 detik? Bisa. Kan yang fardu itu kan sekali. Basuh wajah sekali, basuh tangan sekali, dan basuh kepala sekali, dan tangan sekali, kaki sekali. Kan itu yang fardu saja. Bisa kita laksanakan wudhu itu hanya dengan 4 detik atau 5 detik selesai. Tapi kita hanya melakukan yang fardu saja. Dengan dikatakan sikan labudda ayam kusa, kalau Imam Rafi'i berpendapat bahwa orang itu mesti menetap dalam air sekira-kira apa yang dia butuhkan dengan tertib hakiki. Misalkan dia mungkin butuh di wudhu tertib hakiki itu misalnya 5 detik. Maka orang itu mesti di dalam air itu selama 5 detik. Atau dia menyelam dalam air kan. Kemudian sekitar 5 detik langsung dia keluar. Dan pun dia tadi udah niat wudhu, maka sah wudhunya. Itu masalah tertib. Oke, silahkan mungkin ada yang bertanya. Itu masalah rukun wudhu sudah habis, pertama sampai ke 6. Ya mungkin silahkan yang dari
Dari rukun wudhu yang kedua tadi 3. Kalau dapat dijawab. Kalau tidak dapat dijadikan PR. Mungkin yang nggak ragu penjelasannya. Ada yang mau menanyakan? Kalau tidak, ada satu pembahasan lagi. Jadi masalah tertib juga. Jadi tadi kan dalam wudhu itu, dalam mazhab Imam Syafi'i kan kita diwajibkan tertib gitu kan. Kita diwajibkan tertib. Tapi kan baik itu tertib hakiki maupun itu tertib takdiri gitu kan wajib. Jadi yang penting dalam wudhu itu ada tertib. Jadi ada satu pengecualian, ada satu surah, satu pengecualian, dia itu tidak tertib hakiki dan tidak tertib takdiri. Jadi di situ tidak ada tertib. Dia berwudu tidak ada secara tertib. Oke. Jadi di sini rukun tertib tidak ada. Tidak ada. Ada surahnya, penjelasannya, ada satu masalah yang mana tertib itu tidak ada dalam kondisi dia berwudu. Itu kapan? Yaitu izan daraja hadatsuhu fil akbar. Izan daraja hadatsuhu fil akbar. Apabila dia itu berhadas kecil dan juga berhadas besar. Oke. Apabila dia itu berhadas kecil dan juga berhadas besar. Kita juga tahu kan, hadas besar. Misalnya bagi laki-laki adalah janabah, mimpi basah. Gitu. Atau bagi perempuan adalah seperti haid, datang bulan. Atau nifas. Itu karena hadas akbar. Jadi ketika itu tidak wajib tertib dalam wudhu. Bahkan tidak wajib wudhu. Misal sekarang kita ambil contoh orang mimpi basah. Orang mimpi basah atau janabah. Ihtilam. Orang mimpi basah. Orang yang mimpi basah atau ya mimpi basah ini ada 2 hadas. Orang yang mimpi basah ini ada 2 hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besarnya adalah mimpi basah. Kalau hadas kecilnya tidur. Kan bertemu itu kan, hadas kecil dan hadas akbar. Orang ini punya sekarang ada hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi apa kewajiban dia? Kalau kewajiban dia adalah kalau untuk hadas kecil dia wajib berwudu. Gitu. Kalau untuk hadas besar dia wajib mandi. Jadi untuk menghilangkan hadas besar mesti orang itu wajib mandi. Kan gitu. Kalau hadas kecil dia mesti berwudu menghilangkannya. Cuma nanti yang dibasuh di wudu itu sebagian kan yang dibasuh di wudu itu kan sebagian organ yang akan dibasuh ketika mandi. Gitu.
Ini surah, kalau surahnya itu adalah orang tadi kan mimpi basah. Mimpi basah kan dia mempunyai dua hadas. Ada hadas kecil, ada besar. Kalau hadas kecil kan cara menghilangkan dengan berwudu. Oke, paham itu kan? Dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan menghilangkan dengan mandi. Sekarang dia pergi ke WC, kamar mandi. Ini bagi orang mimpi basah ya, mandi. Dia mandi. Eh, maka ketika itu dia tidak perlu berwudu. Dia tidak perlu berwudu. Ketika itu dia tidak berwudu. Jadi ketika dia mandi besar, maka yang hadas kecil tadi juga hilang. Tadi kan kita katakan, kalau hadas kecil menghilangkan dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Sekarang kalau seperti ini kondisinya, kalau kita mandi menghilangkan hadas besar, mandi wajib, maka kita tidak perlu berwudu nanti habis mandi, karena hadas kecil kita telah hilang. Jadi habis mandi itu kita kan habis mandi wajib, langsung kita sholat boleh. Langsung kita sholat boleh. Tapi dengan syarat, kalau seseorang itu dalam dia ketika mandi tidak ada dia melakukan yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu misalkan adalah memegang kemaluannya, batal wudhu. Atau dia buang angin ketika mandi tersebut. Nah gitu. Maka kalau ketika itu, ya habis mandi ya wajib lagi ulang wudhu. Wudhu untuk sholat gitu. Kalau misalnya ketika dia dari awal mandi sampai akhir mandi, dia tidak melakukan yang membatalkan wudhu, kemudian habis mandi dia langsung sholat tanpa berwudhu, sah sholat dia. Sah sholat dia. Karena dia apa kan? Dalam syair dikatakan, karena kan dalam kita menghilangkan hadas besar juga menghilangkan hadas kecil. Karena yang kita basuh ketika hadas besar juga ketika langsung membasuh hadas kecil atau anggota wudhu. Dalam kaidah mengatakan, syair mengatakan, idza jatama'a amrani min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar ghaliban. Apabila dua perkara yang sama jenisnya, yang sama jenis maksudnya sama-sama menghilangkan hadas. Ya, kalau mimpi basah menghilangkan hadas juga. Kalau tidur kan menghilangkan hadas juga. Sama-sama menghilangkan hadas. Dan maksud sama-sama walam yakhtalif maqsuduhuma. Dan maksud kedua itu sama. Itu sama-sama menghilangkan hadas. Dakhala ahaduhuma, masuk yang satu ke yang satu yang lain, seperti mandi dan wudhu, mandi wudhu. Jadi ketika kita melaksanakan mandi wajib, maka otomatis kita telah melaksanakan juga wudhu. Itu. Jadi ketika itu tidak ada tertib di situ. Jadi ketika kita mandi wajib kan, jadi di situ kita tidak ada tertib. Baik gitu kita basuh tangan dulu, kaki dulu, kepala dulu, tidak ada tertib. Ketika kita mandi besar, otomatis kita telah berwudu, gitu. Ketika kita melaksanakan mandi besar, menghilangkan hadas besar, otomatis kita telah menghilangkan hadas kecil, gitu. Karena kita sudah menghilangkan hadas besar, maka otomatis hadas kecil juga hilang, gitu. Itu maksudnya. Jadi ketika itu, setelah kita melaksanakan mandi, boleh kita langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Dengan syarat, selama kita mandi itu tidak ada yang membatalkan wudu. Batal wudu kan tadi kita katakan seperti yang menyentuh kemaluan. Dalam mandi kan, ngosok-ngosok kan, tersentuh kemaluan kita, maka itu batal wudu. Atau buang angin, itu kan, atau dia istinja, buang air kecil, itu membatalkan wudu. Maka kalau itu dikerjakan ketika dia mandi wajib, maka habis mandi wajib dia wajib berwudu lagi dan melaksanakan sholat. Itu masalah yang tertib. Jadi tertib itu ada satu kondisi, dia itu di ketika berwudu,
yaitu tidak ada tertib, baik itu tertib takdiri atau tertib hakiki, tidak ada. Itu masalah yang tertib. Jadi kalau kata ulama gini kan, misalnya ketika kita mandi wajib, dan anggota wudhu itu kita bungkus sama plastik itu kan, sama plastik yang mana air tidak bisa masuk, kita bungkus. Misalkan anggota wudhu kita wajah, tangan, rambut gitu kan, dan kaki, kita bungkus semua sama plastik yang anggota wajib fardu wudhu, kemudian kita mandi gitu, kemudian kita mandi. Apakah sah mandi kita? Tidak sah, karena sebagian anggota kita belum ada yang kena air. Ada air itu seperti tangan, kaki, dan kepala. Maka ketika itu dia selesai mandi, tidak apa-apa, dia tidak perlu dia pakai tertib. Tidak perlu dia basuh wajah dulu, tangan gitu kan. Ini tidak perlu tertib. Jadi terserah dia, apa dia mau basuh kaki dulu, tangan gitu, untuk menyempurnakan mandi dia tadi. Apakah dia perlu mandi lagi? Tidak, dia hanya menyempurnakan yang belum kena air tadi. Apakah mandi wajib itu perlu dengan sabun? Tidak. Yang penting mandi wajib itu yang sudah kena air semua badannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, udah kena air, maka mandi wajib sah dengan syarat air yang mutlak, air yang boleh untuk menghilangkan yang suci dan mensucikan, bukan air mustakmal. Maka mandi wajib sah gitu kan. Tidak perlu orang mandi wajib itu pakai sabun, tidak perlu. Hanya mengguyurkan air saja dari ujung rambut sampai ke kaki, semua badannya, maka sudah sah mandinya. Tuh. Jadi habis itu dia tidak perlu berwudu lagi, langsung boleh dia langsung melaksanakan sholat dengan syarat tadi katakan tidak ada yang mubtilat sholat, mubtilal wudu dalam dia mandi tersebut. Itu masalah tertib. Mungkin ada yang menanyakan, silahkan. Yang enggak berbelit-belit penjelasannya mungkin silahkan ditanya. Mungkin ada yang tanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Elin mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Atau ada yang tanyakan? Oke. Tidak ada, Lin? Oke, yang lain ada yang menanyakan, ada penjelasannya agak berbelit-belit gitu.
Ya silakan Maisyah Rani. Jadi oke, sebelum kita tutup saya akan menyampaikan ada beberapa kesimpulan gitu kan. Jadi rukun wudhu ada 6. Niat, tertib, basuh wajah, basuh tangan, ngusap rambut, basuh kaki dan tertib. Dan batas atau kadarnya tadi, baik itu dari niat sampai kaki, kadar-kadarnya yang mesti kita basuh ketika berwudu telah kita sampaikan. Batasnya berapa helai atau batasnya dari mana saja gitu kan, misalnya tangan atau kaki gitu. Misalnya kalau niat, kalau masalah niat cukup saya kita niatkan nawaitu raf'ul hadas ketika berwudu, maka sah wudu kita. Atau tetap kita memakai niat yang lama, misalkan nawaitu wudu li raf'il hadas al asghar gitu, sah juga gitu kan. Atau kedua, rukun kedua adalah basuh wajah. Kalau basuh wajah ya batas wajah kan tempat biasa tumbuh rambut dari jabah kening sampai dagu bawah gitu. Itu batas di wajah. Jadi semua yang ada di wajah itu wajib dibasuh. Sebagaimana kita sebut kemarin, ada di wajah kita itu ada 20 nama bulu-bulu yang ada di wajah kita. Jadi semuanya itu ada wajib dibasuh kecuali jenggot. Kalau jenggot sama sini jambang itu kalau tebal, kalau jenggot orang tebal itu tidak wajib dia menyampaikan air tidak wajib dia membasuh yang batinnya, hanya membasuh yang zahir saja. Itu yang tebal. Tapi kalau yang misalnya jenggotnya tipis, maka dia wajib basuh zahir dan batin, wajib menyampaikan air ke kulitnya. Tapi kalau tebal tidak, hanya basuh yang zahir saja. Itu. Jadi selain itu wajib semua bulu yang ada di wajah wajib dibasuh. Yang ketiga adalah basuh tangan. Rukun ketiga basuh tangan. Kalau membasuh tangan itu batas sampai dari ujung jari sampai siku. Jadi siku itu wajib juga dibasuh. Sebagai kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib gitu kan. Sesuatu itu tidak akan sempurna kecuali dibasuh yang sunat itu. Maka yang sunat itu akan menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib. Maka bukan karena dia, maka tidak sempurna wudhu kita gitu. Jadi mesti siku itu juga dibasuh, wajib dibasuh. Selanjutnya adalah rambut. Rukun keempat, rambut. Kalau kadar atau minimumnya rambut yang dibasuh itu adalah sebagai rambut saja, yaitu sebagai rambut adalah sebagian dari satu rambut. Jadi satu helai rambut kita basuh dalam batasan kepala yang sudah kita sampaikan tadi, maka sah wudhunya, sah usapannya. Kalau misalnya kayak perempuan rambut yang panjang, dia hanya mengusap yang bagian ujung saja di bawah, misalnya rambut sampai ke punggung atau ke leher, maka tidak sah usapannya. Kalau tidak sah berarti tidak sah wudhunya gitu. Itu kadarnya. Kalau itu minimal ya, minimal berapa helai? Berarti satu helai. Ini dalam lingkup mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya kaki. Kalau kaki kan dari ujung kaki sampai dua mata kaki. Jadi dua mata kaki itu juga wajib dibasuh. Jadi semuanya, kalau baik itu kakinya pecah-pecah atau apa, itu juga wajib disampaikan air. Wajib dibasuh semuanya. Itu baik itu di tahtal azfar, di bawah kuku, bersihkan juga wajib. Dan selanjutnya adalah tertib. Kalau tertib ada dua, tertib hakiki, ada tertib takdiri. Kalau tertib hakiki yang semisal yang kita kerjakan sehari-hari kita, basuh wajah, tangan gitu, itu namanya tertib hakiki. Kalau tertib takdiri, ini contohnya, surahnya, penjelasannya ini bagi orang yang mandi, yang menyilam gitu, atau orang salto gitu kan. Jadi orang salto, orang mandi itu boleh dia berwudu. Misalkan salto kan, jungkir balik kayak air. Pas dia nyampe air, dia langsung niat nawaitu raf'ul hadas. Habis mandi,